Malam Pak Remon. Selamat malam Pak Johan. Gimana Ya, kabarnya Pak malam ini Pak? baik, sehat. Pak Remon gimana kabarnya nih? Ah, Gimana? cukup cukup Kok cukup baik lah ya. cukup baik ya? Ya Tadi ya. kok, eh, Ya Porto ada sempat-sempat bottom fishing ya, jadi lumayan lah Pak. oke, oke. Oke oke. Dari Mamawati. Selamat malam Pak Johan. Selamat malam juga Bu Malam. Mamawati. Ya oke. Nah Pak Johan, kita mau berbincang-bincang sedikit ya mengenai bulan September ini Pak Johan. Tadi kalau eh, tadi IHSG itu gimana Pak hari ini Pak? Menurut Pak Johan? ISG hari ini rebound ya setelah 2 hari kemarin kan koreksi ya. Cuma Mm-mm. reboundnya juga nggak terlalu signifikan sih. Masih kurang signifikan ya, masih nggak terlalu gimana-gimana. Karena kan kita lihat cenderung naik tipis gitu. Walaupun tadi kan open gap ya di 7790 ya. Hmm. 7720 ya. 77 7680 sorry. Kemudian sempat tertinggi di 7726 ya. Nah, sekarang closing di 7699. Ya mungkin hanya naik sekitar 20 poin sih sebenarnya dari opening gitu. Oke oke baik. Dan Hmm. rata-rata didorong oleh banking ya Pak, yang memang sudah turunnya sudah Iya, cukup dalam ya. dalam. Iya, betul. Jadi masih saat ini masih bisa dikategorikan sebagai technical rebound ya Pak ya. Iya, masih teknik rebound sih, masih belum confirm. Heeh. Oke oke baik. Nah Pak Johan, ini kan selama bulan Agustus kemarin ini IHSG itu kan sempat naik itu lebih kurang 6% ya. Nah, Mhm. salah satu katalisnya itu kan karena ada rebalancing dari MSCI yang buat saham-saham Konglo itu pada terbang semua gitu. Mhm. Nah, Betul. tapi di awal bulan September ini IHSG terlihat kesulitan, bukan aja untuk menembus ATH-nya, tapi kita melihat IHSG itu sendiri cenderung untuk melemah. Nah, gimana Pak John melihat arah IHSG di bulan September ini, Pak? Ya, ya kalau kita lihat memang sejak Agustus memang ISG sempat 2 kali ya nyentuh ATH ya di tanggal 15 sama tanggal 20-an gitu ya. Nah, emang setiap dia menyentuh naik tembus 8.000 itu selalu turun lagi gitu. Lalu Hmm. turun di bawah 8.000 gitu. Jadi kelihatan dia nggak mampu bertahan closing di atas 8.000 gitu. Nah, sebenarnya itu sebenarnya udah tanda-tanda ya bahwa kita udah mesti waspada gitu. Nah, sebenarnya juga waktu ketika saya prepare ini justru malam ini sebenarnya saya emang udah tahu bakal turun tapi nggak expect bakal udah kejadian turunnya Secepat ya. gitu. Bisa pikir mungkin setelah ini nanti bakal turun nih gitu setelah kita IG live ini gitu. Ternyata Hmm. sebelum IG live nih udah lebih turun Udah duluan turun ya. gitu. Uh, Oke. gitu. Nah, kira-kira kalau dari Pak John sendiri ngelihat kira-kira masih ada nggak momentum dari IHSG ini untuk bisa momentum naik ke atas atau justru masih bisa koreksi lebih dalam lagi, Pak? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan sih, mestinya sih tren di bulan September ini turun ya. Cuma kan kemarin kan udah lumayan dalam nih turunnya 2 hari kemarin. Mm-mm. Eh, nah, kemudian juga udah ada technical rebound ya. Nah, tinggal kita bakal menunggu apakah level 8.000 ini mampu ditembus apa enggak gitu. Nah, kemudian lumayan jauh ya dari 7.700 sekarang ke 8.000 tuh Mm. lumayan jauh gitu. Nah, mungkin yang terdekat itu di 7.850 sampai 7.900. Nah, itu level kalau nggak bisa ditembus, nah itu mungkin ada peluang untuk kembali turun gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat dalam 1 minggu ke depan mungkin masih bisa naik dikit ya. Nah, tapi ujiannya itu ada di minggu depan gitu. Nah, kebetulan kan minggu depan itu kan ada berita Fed rate ya. Hmm, ya. Nah itu bakal jadi game changer kan kali itu di situ. Oke, oke. Jadi untuk sementara saat ini IHSG kemungkinan akan sideways, Pak? Eh, menguat terbatas sih kalau saya bilang sih Menguat menguat terbatas. terbatas. Hmm, oke, oke. Nah, menarik. Tadi Pak Johan mention soal Fed rate ya. Kan kita tahu semua nih Fed rate ini nanti pada tanggal 16 sampai 17 September ya. Eh, Mereka memang secara konsensus itu sudah sepakat kalau kemungkinan besar Fed itu akan memotong sekitar 25 sampai 50 ya poin ya kalau nggak salah Pak ya. Ya betul. Nah, kondisinya sekarang ini apakah IHSG itu apakah sudah price in Pak dengan pemotongan ini? Kalau saya rasa sih waktu Agustus kemarin sih mestinya udah price in ya. Cuma dengan adanya koreksi kemarin ini kan koreksi yang di luar perkiraan ya. Karena ini Hmm, kan karena berita dari reshuffle kabinet.
Nah, itu yang membuat market bergejolak langsung anjlok gitu karena pasar agak panik ya karena Menteri Keuangannya diganti gitu. Jadi ada Hmm, sedikit pengaruh. Nah, jadi kalau kita price in sih mungkin belum gitu. Karena belum ya. nggak ada peluangnya Oke. belum. Oke, jadi masih ada upside ya Pak sampai nanti pengumuman Fed rate ya Pak. Iya, masih ada akses. Oke, oke. Nah, tapi kalau misalnya ternyata realisasinya berbeda dari ekspektasinya, berarti IHSG bisa Tambah turun. tambah turun, Iya, tambah turun lagi. bisa, bisa sliding ya Pak ya. Oke. Iya. Nah, tapi kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi, yaitu pemotongan 25 sampai 50. Nah, kira-kira apakah ini saatnya untuk kita bisa menambah posisi atau apakah waktunya kita untuk sell on news, Pak? Eh, Kalau buat trading sih oke ya, buat nambah posisi sih nggak masalah gitu. Cuma nanti, nah kalau yang lagi nyangkut-nyangkut sih saya sarankan ya buat eh, boleh buat siapin buat jualan dulu gitu. Karena itu pasti saham itu kan pasti ada bergerak naik turunnya ya. Jadi ketika ini ada kenaikan sementara, nah itu pas bisa dimanfaatin untuk jualan dulu gitu. Jualan dulu nanti dia mungkin ada swing lagi karena ini kan masih di pertengahan bulan ya. Nah nanti mungkin awal akhir-akhir bulan, nah itu baru boleh kumpulin lagi gitu. Ah. Oke, oke. Nih sebentar saya cari. Ini ada yang bertanya, Pak, di YB gimana caranya bisa dapat potongan broker fee, kata. Bagaimana menjawab itu, Pak? Ya itu by Trading DM aja sih, itu by ada DM itunya aja sih, ya. ada by DM aja. Ada syarat tertentu sih kalau tergantung volume kan, volume transaksi berapa. Tapi rata-rata kita Oke, normal sih. oke, oke. Bisa langsung DM ya untuk bertanya ini ya. Oke. Nah, malam hari ini kita berbicara mengenai navigating September market, buy, hold, or buy. Kita akan berbincang-bincang ya saat ini mengenai strategi di bulan September ini. Kita mungkin pada malam ini tidak berbicara mengenai emiten secara spesifik, tapi kita belajar secara makro dan juga secara big picture-nya ya Pak ya. Nah, kalau tadi Pak Johan sendiri berbicara mengenai pergantian Menteri Keuangan, Pak. Nah, Ya. kalau Menteri Keuangan ini sendiri, salah satu sentimen yang cukup negatif ya, pasar mereaksinya dengan sangat negatif sekali ketika Menteri Keuangan itu diganti. Pertanyaannya kenapa Pak? Kok begitu signifikannya seorang Menteri Keuangan itu ya? Ya, karena sosok ya terutama sosok Sri Mulyani ya Ibu Sri Mulyani emang sangat dipercaya oleh asing ya, sangat dipercaya oleh asing karena eh, kebijakan dia sangat US sentris gitu ya, mengikuti role-nya IMF, World Bank, jadi sangat menjaga. Jadi polisi-polisi dia tuh emang sesuai dengan school book-nya dia gitu, yang Hmm, sesuai dengan kiblatnya ke arah barat gitu. Dimana kan investor kita kan kebanyakan dari barat ya, sehingga mm-mm, ketika menteri diganti, menteri keuangan diganti, otomatis kan para pelaku langsung khawatir ya, nanti ada perubahan kebijakan yang mana nanti juga akan menentukan ada kebijakan fiskal Indonesia ke depannya, sehingga mereka takut untuk berinvestasi dengan melarikan investasi dana mereka mungkin lari persahaman gitu. Jadi itu hmm. maka sosok seorang menteri keuangan sangat pengaruh besar sekali gitu. Oke, oke. Apalagi mungkin banyak dari fund-fund asing juga belum terlalu mengenal ya siapa Menteri Keuangan kita yang baru ini ya Pak ya. Iya, masih butuh waktu lah ya Masih buat butuh waktu ya. Jadi melihat kalau itu kinerjanya. jadi kalau gitu Pak, apakah ini sebuah sentimen hanya sentimen jangka pendek atau bisa berdampak panjang Pak? Eh, Mungkin jangka menengah ya kita lihat. Karena kan untuk melihat semua itu kan butuh waktu ya, melihat kinerja Hmm, Menteri Keuangan. Tapi yang paling penting gimana Menteri tersebut bisa meyakinkan pasar gitu. Nah itu yang paling penting kan. Nah kalau kita lihat kan dari kemarin Pak Purbaya kan berusaha menstabilkan pasar, memberikan positif itu ya aura ya, memberikan positif hmm. statement bahwa ISG bisa ke 36.000 katanya ya. 36.000 ya Pak. Sangat optimis Iya, sekali ya. gitu kan Ya, ya. di, Sangat optimis diamin-amin sekali. aja ya. Sangat optimis sekali gitu. Mhm, Nah itu mungkin ya kita harapin itu bisa menenangkan pelaku pasar gitu ya. Nah mhm, mungkin juga kita lihat yang paling utama adalah gimana kebijakan-kebijakan ke depannya itu yang mungkin akan dinanti oleh para pelaku pasar gitu. Nah apakah nanti ada perubahan kebijakan atau mhm, seperti apa gitu. Jadi selama kebijakan yang lama nggak diutak-atik, nah mungkin sih nggak
mungkin mereka bakal lebih percaya ya balik lagi ke Indonesia. Tapi kalau ada suatu perubahan yang radikal, yang jauh-jauh berbeda dari yang pendahulu lama, nah, itu Hmm. kan bisa efeknya cukup panjang ke depannya gitu. Ya, ya, ya. Kalau nggak salah tadi ada sempat statement ya kalau beliau itu tidak akan membuat kebijakan yang aneh-aneh ya, tapi akan Ya betul. melanjutkan apa yang ada sekarang ini ya. Kayak waktu pergantian itu dia ada ngomong kayak gitu. Nah, setidaknya itu bisa menenangkan para investor sih. Oke. Dan berarti memang kita harus tunggu juga nanti ya setelah mungkin apakah satu kuartal cukup nggak Pak untuk melihat kinerja dari seorang Menteri Keuangan itu? Saya rasa sih cukup ya, bisa kita lihat selama kuartalnya sampai akhir tahun ya, minimal kita lihat gimana kinerja dia, Hmm, kebijakan-kebijakannya. ya, Nah, kemudian kan nanti kan berapa bulan ke depan kan bakal nyusun APBN lagi kan buat tahun depan. Nah, itu bakal kelihatan arah polanya seperti apa gitu. oke, oke, baik. Berarti kalau apakah bisa dibilang Pak kalau sekarang market ini apakah sudah price in juga dengan pergantian daripada Menteri Keuangan ini? Ya, kalau untuk Menteri Keuangan saya masuk udah price in ya, karena kemarin udah terkoreksi cukup dalam dua hari, dan itu juga masih, saya udah terbatas lah sekarang koreksinya gitu. Karena itu juga udah Oh, dekat-dekat area support sih. baik, baik. Dan tapi sampai saat ini juga asing kalau nggak salah masih net sell ya, masih 1 triliun kalau nggak salah. Iya, masih dasar. Tapi sih agak berkurang ya kalau kita bandingkan kemarin kan 4 triliun ya. Betul, betul Uh, Pak. Dapat terutama di BCA ya. BCA jadi iya, salah satu indikator juga ya Pak. Kalau nggak salah sebelum diumumkan pergantian daripada Menteri Keuangan ini, asing itu sudah mulai jualan cukup BCA. besar juga di BCA ya. Iya betul Pak. Dan itu salah satu tanda-tanda yang apa namanya kalau kita bisa lebih peka mungkin bisa mengerti bisa nangkep ya ini kenapa ini ya kalau kenapa asing buang terus di BCA sedangkan yang bank-bank lain kok kayaknya naik gitu. Nah, ini ada yang bertanya Pak dari Hakim Advisor. Artinya kalau asingnya keluar, apakah tidak lebih baik jika market kita lebih dominan domestik, Pak? Melihat asing sekarang itu lebih sering trading, beda kayak dulu sebelum COVID yang lebih suka hold. Ya, ya biar gimana pun ya, kita suka nggak suka, emang penopang IISG kita tuh kebanyakan dari asing karena memang dana Hmm. mereka lebih besar gitu. Nah, fund-fund asing kayak BlackRock atau JP Morgan gitu ya. Nah, emang dana keluar mereka besar gitu dibandingin walaupun kita lokal ya retail kita nggak seberapa. Sementara kalau yang gede-gede kan palingnya cuma BPJS gitu. Kemudian Hmm. yang lain-lainnya kan belum ada kan yang bisa. Kemudian dan antara kan masih belum belum bergerak gitu. Jadi kalau kita ngarapin dari lokal agak susah gitu. Maksudnya nggak terlalu kuat. Ya. Walaupun kita lihat Hmm. beberapa saham-saham lokal masih cukup ditopang oleh beberapa investor lokal, tapi untuk menggerakkan beberapa saham terutama yang kayak blue chip itu masih butuhkan asing sih. Karena kalau Hmm, kita I lihat see. lokal Hmm. lebih bergerak di saham-saham yang lapis kedua, kayak saham Konglo, Konglo juga gitu. Nah itu Hmm. emang lokal dominasinya gitu. Tapi ketika asing nggak masuk, kita lihat ya kayak kita lihat saham-saham Big Bang itu nggak gerak kemana-mana gitu. Kemudian saham-saham yang blue chip lah kayak SII, IMTL, ITMG itu juga nggak terlalu bergerak gitu. Hanya beberapa saham tertentu yang jalan gitu. Ketika ISG kita kemarin mencapai 8.000 gitu. Iya, 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 betul. Dan meskipun sekarang investor domestik itu juga sudah jauh lebih banyak ya dari sebelum COVID ya, Pak ya. Iya betul. Jauh sih. Jauh ya. Hmm. Oke, baik. Nah, kalau kita mau balik sebentar, Pak. Kalau kita ngomongin soal bulan September ini, IHSG itu kan memang cenderung mengalami pelemahan ya di bulan September. Dan dari data yang ada sekarang ini juga selama 10 tahun belakangan dari 2015 sendiri, menunjukkan IHSG itu selalu ditutup merah atau melemah sebanyak 8 kali di bulan September. Berarti 8 tahun itu merah terus. Nah, pertanyaan Hmm. kenapa fenomena ini sering terjadi, Pak, di bulan September? Iya, emang kalau kita lihat secara season ya itu emang 80% itu emang turun ya gitu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Ya mungkin banyak faktor ya. Ya salah satunya mungkin karena banyak event-event penting yang terjadi di bulan September gitu. Ya kalau Hmm. kita kayak Fed rate itu biasanya seringnya terjadi di bulan-bulan September juga. Entah itu kenaikan suku bunga ataupun penurunan gitu. Kemudian juga beberapa kebijakan-kebijakan ya sering terjadi di bulan September gitu. Hmm. Kemudian juga September juga masuk laporan Q3 ya. Nah, biasanya kemarin Q3 itu mungkin agak agak slow down dari karena sambungan dari Q2 sebelumnya.
Biasa nanti pada Q4 baru mulai digenjot gitu dia punya laporan keuangan. Ya, jadi Oke. kombinasi hal itu yang buat market cenderung terkoreksi gitu. Ditambah lagi karena emang udah jadi kebiasaan, udah jadi data ya dah. Jadi itu jadi satu psikologis sendiri buat pelaku pasar gitu. Sehingga mereka cenderung untuk menahan diri atau malah jualan di bulan September. Sehingga itu yang namakan apa ya, fulfill prophecy ya. Jadi maksudnya Oke. yang benar yang nggak ada, tapi karena dipercaya ada benar-benar terjadi gitu. Jadi ada ya. Uh, iya. Oh, iya, iya, iya. Uh, Oke, nah kalau gitu Pak, apakah koreksi di bulan September ini merupakan sebuah peluang atau kesempatan untuk kita buy, kita akumulasi dan disimpan ya Pak untuk menyambut potensi window dressing di akhir tahun? ya, ya ini sangat sebenarnya kita harus tahu bahwa setiap koreksi yang ada itu sebenarnya adalah sebuah opportunity gitu, sebuah kesempatan buat kita untuk ngumpulin gitu. Kapannya kita bisa dapetin harga lebih murah ya. Karena kalau Hmm, kita lihat dari pengalaman sebelumnya, misalnya di bulan April kemarin ketika IHSG trading halt gitu kemarin sempat turun 8% lebih. Nah itu kan banyak harga saham murah gitu ya. Nah itu kan kesempatan kita buat dapetin harga saham-saham dengan koreksi diskon yang besar gitu. Apalagi karena sekarang misalnya BCA sempat kemarin 7.500 kan. Nah itu kan jarang-jarang gitu loh kesempatan harga seperti itu gitu. Nah jadi ketika terjadi koreksi sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya momen bahwa eh, momen buat kita ngumpulin saham yang lagi terdiskon. Nah, baik kita tahu bahwa koreksi ini kan terjadi bukan secara fundamental, bukan karena ada perubahan secara fundamental, tapi karena hmm, isu, karena apa? Kayak kemarin kan demo ya, demo ada kerusuhan, kemudian ya turun, kemudian juga kemarin reshuffle kabinet. Jadi kan nggak hmm. ada perubahan secara fundamental, secara ekonomi nggak pengaruh terhadap perusahaan gitu. Ya, Jadi itu malah kesempatan buat kita untuk beli gitu. oke, oke. Nah Pak Johan tadi mention tentang demo. Kalau demo-demonya masih, kan sekarang sampai kemarin tuh masih ada yang demo-demo di DPR seperti itu. Kira-kira kalau soal demo itu apakah masih bisa mengganggu nggak untuk pasar ya, saham ini Pak? Kalau untuk saat ini saya rasa udah enggak ya, karena skalanya udah kecil ya. Udah enggak Hmm, masif seperti kemarin. Kalau kemarin kan benar-benar tekanannya besar, kemudian hmm. secara skalanya luas, itu udah mencakup di seluruh Indonesia ya. Tekanannya udah sangat terasa. Kalau ini kan mungkin hanya dikoordinir ada beberapa kelompok aja, sehingga efeknya nggak terlalu terasa gitu. Hmm. Sehingga nggak bakal menimbulkan satu eskalasi yang bisa potensi menimbulkan kerusuhan seperti kemarin gitu. Oke, baik, baik, baik. Nah, kalau kita ngomongin peluang juga, di September ini kan ada beberapa hal ya. Kalau nggak salah nanti 29 September ya Pak, ada short selling ya. Kebijakan short selling dibuka ya Pak ya. Oh ya, Nah, kalau short selling itu kalau ketika dia mulai dilaksanakan gitu, apakah itu sebuah bisa menjadi hal yang positif bagi IHSG atau negatif Pak? sebenarnya ada dua sih ya kalau kita lihat ya. Karena setiap kebijakan itu selalu ada plus minusnya gitu. Tapi Hmm, kalau saya nggak salah itu short selling itu baru bisa di dua sekuritas kalau nggak salah betul, ya. luas kita Nah, dapat izinnya. dua dua. Nah, berarti kan masih sedikit sekali yang bisa melakukan short selling itu pertama. Ya kan? Nah, kemudian juga peraturan kan bakal lebih ketat ya gitu ya. Ada beberapa aturan yang mesti kita ikuti kok. Kalau pengen membuka akun short selling, jadi kan itu akunnya terpisah gitu, nggak bisa akun Hmm, kita biasa kita pengen short sell nggak bisa. Kita mesti buka akun satu lagi gitu. Nah itu yang kedua. Nah kalau dari segi mekanismenya, ya kalau ketika ada yang lakukan short selling, berarti kan akan ada fluktuasi ya, fluktuasi harga hmm, di market. Nah sebenarnya kalau buat para trader ini sebenarnya satu hal yang positif gitu, karena buat trader, buat yang itu kan butuh fluktuasi gitu, butuh volatilitas. Jadi ketika ada volatilitas, otomatis kan volume transaksi bakal lebih kencang, bakal lebih naik gitu. hmm, Sehingga para trader akan sangat suka seperti ini gitu. Nah, sementara hmm. kalau para investor atau swing trader, nah itu juga bisa memanfaatkan momen ini ketika ada saham yang turun secara signifikan tanpa ada berita yang jelas gitu ya, tanpa ada faktor yang jelas. Nah itu kan bisa kesempatan buat buyback lagi, buat ngumpulin saham di bawah. Karena mereka kan kalau nggak salah aturan short selling ini kan mereka masih buyback sebelum jam 4, sebelum jam 4 dulu dia masih buyback kondisi Oke, oke. Short sellingnya cuma 1 hari ya Pak ya? satu hari ya. Hmm, oke, oke, oke.
I see, I see. Oke, menarik, menarik sekali. Berarti nanti kita tunggu ya, nanti pelaksanaan seperti apa tanggal 29 ya. Ya, Selain itu apa lagi ya Pak? Selain sentimen ada Fed tadi, terus ada short selling, terus satu lagi kalau nggak salah ada FTSE nanti Pak ya, FTSE. kursi, ya. Kalau FTSE itu seberapa berdampak ya Pak untuk menambah inflow ke IHSG itu? Eh, ada dampaknya sih, walaupun nggak sebesar MSCI ya. Nah, kemarin kan ya kalau nggak salah itu yang rame deh SA ya. Itu yang masuk Hmm. ke FTSE. Kalau lebih nggak terlalu signifikan sih pengaruhnya. Eh, Oke, tapi di SSA sendiri cukup untuk mengangkat IHSG tapi Pak ya, Iya, satu saja udah cukup. sudah cukup ya. Menahan Iya, iya. IHSG. Oke, oke. Nah, kalau dari teman-teman semua gimana? Dari semua sentimen yang ada bulan September, prefer untuk akum untuk akhir tahun, atau wait and see, atau hold, atau jual dulu nih? Nah, kalau dari, oh, ada yang bertanya dari Hakim Advisor, BI rate potensi cut rate atau stay, Pak? BI Rate mestinya stay dulu ya, karena baru kemarin dipotong ya. Nah, mungkin akhir tahun mungkin nanti ada cut rate satu kali lagi sih mungkin. Ketika Fed rate udah turun, nah mungkin BI Rate bakal mengikuti bulan depannya kali. Kalau untuk Hmm, bulannya mungkin masih stay, karena barusan potong kemarin ya, bulan kemarin. oke. Dari Benilai gas, gua gas akum ya, gas beli, luar biasa. Ya, soalnya kalau dengan kemarin dengan outflow itu rupiah juga tertekan ya soalnya, Pak ya. Ya, sampai ke 16.600 ya. Tapi sebentar udah 16.4 lagi kayaknya. Iya, Jadi nggak terlalu. 16.400-an. Itu Hmm. karena USD-nya yang melemah ya, Pak ya. USD-nya, ya. Mungkin juga ada intervensi dari BBI juga ya. Oh, oke, baik, baik, baik ya. Nah, kalau dari Pak Johan sendiri dari bulan September ini dari sisi sektoral, sektor mana Pak yang masih menarik untuk dibeli dan disimpan dan sektor mana yang sebaiknya dihindarin? Karena kita mengingat kondisi konsumsi masyarakat kan masih masih lesu, Indonesia masih mengalami perlambatan ekonomi. Ya, kalau dari segi sektor sih yang cukup menarik sih kita lihat, terutama akhir-akhir ini sektor mineral ya, logam-logam ya. Kayak kemarin emas ya. Nah, emas itu kan lagi cetak all time high ya. Jadi Hmm, saham yang related dengan emas itu pada naik tuh kayak Antam, Arta, Arci, PSAB itu pada naik ya. Kemudian juga mungkin sektor teknologi boleh diperhatikan juga karena nanti dengan penurunan suku bunga, nah itu saham yang berbasis teknologi juga diuntungkan. Mungkin bisa perhatikan kayak sekarang kayak Arto, BBYB, nah itu juga mulai bergerak gitu ya. Eh, Kemudian sektor energi terbarukan juga sangat masih menarik ya karena story masih ada. Kalau kita misalnya kayak Toba, Wasa itu juga masih ada PGEO itu juga masih oke ya. Kemudian kalau yang perlu dihindari sih mungkin banking ya buat sementara ya. Banking karena oke. emang tekanan jual masih deras. Nah, kalaupun kita lihat ada kenaikan ya mungkin itu hanya sebentar ya, hanya temporary. Kemudian juga sektor konsumer juga kayak nggak terlalu banyak bergerak ya. Kayak Indofood, ACBP juga nggak terlalu banyak bergerak, kayak Access juga nggak terlalu, jadi mungkin itu bisa dihindari. Oke, baik-baik. Jadi sektor-sektor yang bisa dipantau adalah sektor di komoditi, logam, emas, dan juga teknologi. Energi terbarukan juga bisa dipantau, kayak seperti Toba, Wasa, PGO, dan yang harus kita hindari terlebih dahulu, banking dan juga sektor konsumer ya Pak ya. Ya, Kalau banking trading kayaknya masih asik ya Pak ya. asik sih, tapi persentasenya agak kecil, persentasenya nggak sebesar saham-saham yang lain gitu. Oh iya, iya betul-betul. Uh-uh. Kemudian ada yang bertanya kalau sektor CPO Pak, malah menarik nggak? CPO, ya CPO juga masuk komoditi ya. Itu tadi terskip sama saya. CPO juga masih kuat ya, masih strong kita lihat. Saham-saham CPO masih oke. Kayak TAPG, DSNG, LSIP, ya, SCMP. Itu masih masih uptrend sih kita lihat. Cuma Oke. itu nggak ada terkait dengan suku bunga ya. Maksudnya itu emang karena harga komoditi ya lagi naik. Harga komoditi naik dan apakah termasuk juga, oh sorry, kalau pakan ayam bagaimana Pak? Makan ayam kayaknya turun ya, kasih nggak terlalu menjanjikan gitu. Nah, kali juga kalau kita lihat
CPO tadi karena juga harga oil dan gas juga pada naik ya. Jadi itu salah satu substitusi dia. Jadi ketika harga oil dan gas itu naik, nah biasanya orang pada beralih ke CPO sebagai substitusi gitu. Oke, soalnya kan katanya impor masuk untuk bahan baku seperti jagung-jagung, gandum itu kan sudah 0% ya. Iya, heeh. Jadi seharusnya itu bisa membantu harga untuk bisa lebih Lebih baik lagi bagus ya. makanya Mhm, mhm, jadi makanya orang-orang estimasi seperti Java dan Cepin dan mhm. Main itu juga bisa diuntungkan karena harga pakan yang bisa lebih murah. Kalau properti juga Pak ya? Ini ada yang bertanya. Ya, kalau properti ya masih terbatas ya. Nah, kalau kita nanti lihat ketika ada penurunan suku bunga, ya mungkin sektor properti kemarin mereka udah jalan duluan ya. Udah pada jalan, ya mungkin masih bisa lanjut sedikit lagi ya. Tapi saya rasa sih nggak bakal terlalu signifikan juga sih kenaikannya. Heeh. Oke, berarti sudah presin juga ya sebenarnya. Ya, udah price in sih. Oke. Nah, kalau dari Pak Johan sendiri dengan segala sentimen yang ada, strategi apa yang Pak Johan terapkan untuk menghadapi bulan September ini, Pak? Apakah lebih defensif, apakah akumulasi bertahap, short trade, wait and see, atau mungkin ada strategi yang lain? Kalau saya malah cukup agresif ya di bulan ini. Oh, agresif justru ya. Ya, Oke. karena emang penurunannya udah diekspektasi gitu, udah diekspek, udah diperkirakan. Saya ketika turun kita mulai kolek-kolek saham-saham yang udah murah gitu. Jadi ketika emang harga saham udah tinggi, kita udah mulai jual-jualan. Hmm. Kemudian ketika emang eh, apa lagi turun koreksi, dan kita ada posisi cash cukup ready buat serok lagi saham-saham yang cukup murah gitu. Dan itu lumayan gitu. Oke. Kalau kalau boleh tahu dari sorry, saya ralat. Kalau agresifnya itu lebih ke apa Pak? Lebih ke short trade atau swing atau gimana? Kalau saya swing sih, swing. Jadi satu satu sampai 3 hari maksimal, 1 minggu. Nah itu biasanya ganti-ganti. Jadi misal minggu ini mainnya saham ini, nanti mungkin minggu depan ganti lagi gitu. Eh, Oke, jadi dari Pak Johan sendiri ketika trade itu juga berdasarkan sektor-sektor yang tadi Pak Johan sebutkan itu, Pak. Iya betul. Jadi ganti-gantian gitu. Mungkin ini lagi rame ini masuk ke saham ini. Nanti ketika Hmm, udah selesai trennya balik ganti lagi ke saham sektor lain gitu. Jadi rotasi terus, rotate. Hmm. rotasi terus supaya dananya pokoknya terus bekerja ya, Pak ya. Iya. Betul, Pak. Oke, oke. WIRG termasuk teknologi kan ya? Iya, WRG termasuk teknologi juga. Oke. Cara, wah ada yang bertanya Pak, The Wonderwall, cara koleksi saham FCA yang potensi beggar bagaimana ini? Harus sering pantau sih, pantau laporan keuangan, keterbukaan informasi dia. Harus cek laporan keterbukaan informasi, kemudian mesti dicek satu-satu sih saham mana yang lagi rame, yang tiba-tiba ada lonjakan harga, yang ada lonjakan volume. Nah, kira-kira kita boleh lihat nih, kalau tiba-tiba nih saham ini mulai bergerak ya, mulai naik-naik. Nah, itu kalau kita lihat udah 2-3 hari arah, nah mungkin kita boleh titip tes-tes masuk iseng-iseng ya, titip sendal istilahnya. Gitu. Hmm, oke, oke, baik. Nah, sebelum saya ada satu pertanyaan yang terakhir dari teman-teman yang kalau mau bertanya sesuai dengan tema pada malam hari ini, bisa langsung ditanyakan ya di kolom komentar di bawah. Karena banyak yang bertanya soal emiten. Nah, kalau bertanya emiten bisa di Morning Morning juice. Juice besok pagi ya, besok pagi Hmm. pukul 8.15 sampai pukul 8.45, teman-teman bisa langsung bertanya tentang emiten. Seperti itu. Oke, saya lagi cari-cari pertanyaan, kayaknya rata-rata banyak yang bertanya emiten sih, Pak. Ada nyangkut atau gimana nih? Oke, oke, sebentar ya. Nah, kalau gitu dari Pak Johan sendiri, ada pesan apa yang Pak Johan bisa sampaikan kepada para investor atau trader yang bisa membantu mereka untuk menavigasi September Effect ini, Pak? Oke. Kalau pesan saya sih mungkin ini ya, jangan panik ya ketika terjadi koreksi, karena kita tahu bulan September ini bakal cenderung membuat koreksi. Ya, makanya ketika ada koreksi, kita jangan panik, manfaatin setiap koreksi itu
kita punya mindset bahwa setiap koreksi itu adalah ada sebuah opportunity gitu. Nah, Hmm. makanya kita juga harus bisa ngatur money management. Jadi ketika saham lagi naik, nah kita mungkin harus ngerem posisi dulu, ngerem kita punya FOMO kita dulu gitu. Jadi ketika harga lagi naik-naik, kita mulai FOMO, kita mulai belanja tanpa kata, tanpa menghiraukan posisi cash maupun all in dan segala macam kita gitu. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa kondisi marketnya beda gitu ya dibanding bulan-bulan sebelumnya, sehingga kita mungkin harus ngerem sedikit gitu, sehingga nanti ketika ada koreksi kita bisa punya peluang buat ngumpulin lagi di harga-harga bawah gitu. Oke. Dari Pak John sendiri kira-kira ada ini nggak kalau misalnya kan biasanya akhir tahun tuh ada apa namanya ada window dressing itu. Kira-kira ada yang sektor potensi yang bisa diakumulasi nggak Pak ya untuk disimpan sampai akhir tahun itu? Sektor potensi ya. Akhir tahun sih ya kayak energi terbarukan ya, energi terbarukan sih. Heeh, EBT. Energi, EBT ya. Kalau yang saham-saham yang biasanya dikoleksi misalnya kayak perbankan dan kawan-kawannya itu tetap tidak disarankan untuk Buat apa dulu nih? Buat nah trading atau buat invest? untuk diakumulasi untuk persiapan siapa tahu nanti akhir tahun itu Oh, ada window dressing gitu Pak. oke. Ya kalau harganya udah murah sih nggak ada masalah ya. Cuma mungkin sektornya mungkin ya kita harus lihat dulu karena kalau perbankan sih ini masih agak susah ya. Nah tapi mungkin selain perbankan mungkin masih masih oke kalau mau kita cari saham-saham lain yang asingnya ada masuk gitu. Tinggal kita cek asing masuknya di saham apa nih? Mungkin di pertambangan kayak ITMG atau UNTR atau saham Unilever atau Indofood atau Astra gitu atau Telkom deh. Telkom mungkin kayak udah mulai diakumulasi aset juga gitu. Nah itu masih oke gitu kalau kita menghadapi buat Desember efek ya, window dressing Oke. Desember. Uh, Cara lihat asing akumulasi Pak? ada di aplikasi kayaknya bisa lihat di aplikasi itu, tinggal lihat aslinya foreign buy foreign sell itu bisa di aplikasi kita lihat. Oke, oke, oke. Ini ada yang bertanya dari oke, Adiatma bertanya, bagaimana cara mengetahui rotasi sektor tiap pekannya, Pak John? Oke, tiap sektor kita bisa cek per minggu ya. Per minggu itu kan bisa kelihatan nih saham yang naik dalam minggu ini apa. Kemudian biasanya juga ada apa namanya ERG ya. Kalau mungkin teman-teman yang tahu ERG, nah itu bisa kelihatan sektor apa yang leading, yang improving, yang weakening itu ada tiap hari juga sebenarnya ada itu yang sektor bergerak. Tapi biasa juga ada recruitment per minggu juga ada. Itu biasa kita bisa lihat. Maka kalau kita emang aktif di market ya kita rutin mantau nanti juga kelihatan gitu maksudnya ya emang ini kayak ya kita lihat ya kayak kemarin kan Pak PP kan udah pada tiarap ya maksudnya udah nggak perform lagi gitu jadi kalau kita Hmm, lihat ya berarti kita udah exit kita cari saham lain yang lagi perform gitu yang hmm, lagi rame apa gitu kalau kita lihat kan kemarin sebenarnya saham Pak PP udah nggak perform beberapa minggu kemarin gitu ya ya, semenjak MSCI. Nah, jadi kita bisa lihat mana itu ada rotasi di situ gitu. Seperti itu. oke, oke. Nah, tadi Pak Johan mention RRG itu lihatnya di mana, Pak? Kalau saya lihatnya di Telegram ya, jadi ada botnya, yaitu tinggal kita ketik ERG-nya apa, composite, nanti itu muncul sektor-sektor apa yang lagi leading, yang lagi improving apa gitu. Oke, oke, baik. Ini dari Wonderwall bertanya, tahu saham koreksi itu kesempatan masuk bagaimana, Pak? Dari tren ya, kita bisa lihat. Jadi selama saham masih uptrend, nah ketika dia turun, dan masih dalam batas area support dia, area itu kan, nah kita masih bisa lihat, wah ini masih kesempatan buat masuk lagi gitu, karena selama trennya masih terjaga gitu. Bahkan ketika saham yang udah uptrend pun downtrend pun kita bisa lihat kan, walaupun misalnya dia lagi sideways, lagi apa, nah ketika dia udah turun, koreksi mendekati area support, nah itu kan kesempatan buat kita buat masuk gitu. Tentunya juga ada resikonya ya, tapi kan resiko kita udah lebih kecil ketika kita beli mendekati area support gitu. Apalagi jika kita tahu penurunannya kan bukan karena berita fundamental ya, bukan fundamental dari perusahaan itu sendiri gitu, tapi karena faktor eksternal dari luar gitu. Oke, jadi paling penting kita harus tahu strukturnya dulu ya.
Selama Hmm. strukturnya masih uptrend, setiap koreksi itu adalah sebuah kesempatan untuk masuk. Tapi kalau Iya, sudah strukturnya sudah break ya, sudah ada lower low, higher low, hmm. itu sebaiknya dihindarin betul ya Pak ya? Ya, bukan cuma soal struktur sih, mungkin juga kalau kita lihat BCA kan sebenarnya udah downtrend ya. Tapi Ya ketika betul. kita tahu 7.500 nih kapan lagi nih BCA 7.000 kita bisa dapat gitu. Ya sudah Oke, kita beli, kita nunggu ya, paling nunggu 7.000 gitu. Kalau turun pun palingan 7.200 atau 7.000 gitu. Ya udah kita kan, maksudnya kita nggak buat trading buat tebak-tebakan kan, maksudnya gitu. Kita Hmm, emang buat simpan buat jangka panjangnya seperti apa gitu. oke. Berarti tadi kesempatan itu bisa salah satunya dari struktur itu kalau trading, kalau untuk itu Mm-mm. termasuk value investing berarti Pak ya, untuk Iya, investing buat jangka panjang ya. Setiap mm-mm. koreksi kesempatan untuk bisa kita collect di harga yang murah. Karena Iya kapan betul. lagi bisa saat harga Heeh. seperti ini. Heeh. Kok nggak salah BCA ini harganya sama ya seperti waktu pertama kali stock split ya Pak ya? 7.000. 7 ribuan Ya, ya? iya ya betul betul. Heeh. Kemarin sempat turun yang waktu trading hub itu kan sempat 7.200 kalau nggak salah ya. tujuh ribu dua Oh, oke. ratus sampai 7. Heeh. Jadi sejak itu kan dia nggak pernah nyampe ke 7.000-an lagi. Nah ini sekarang balik lagi ke 7.000-an, 7.500 kan. Berarti udah opportunity sih gitu. Hmm. Kalau Pak Johan sendiri ada ini untuk investing jangka panjang juga ada Kalau koleksi saya enggak. Kalau saya enggak, lebih ke trading sih. Trading sama swing. Heeh. trading sama swing ya. Heeh. Oke. Ini ada yang bertanya, Bufa ada right issue diakumulasi 30 miliar di nego hari ini. Iya, Bufa itu mau Kalau ada isu, tapi kapannya nggak tahu, masih belum tahu, masih belum confirm. oke. Oke, baik. Kalau begitu, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan yang untuk tema pada malam hari ini? Saya cek lagi. Oke, kayaknya oke dari Adiatma. Terima kasih Pak Johan atas penjelasannya, kata Terima Adiatma. kasih Pak, sama-sama Pak Adiatman. Oke, kalau sudah, oh satu lagi nih. Pak, jika saham lagi dibeli pengendali, ada insider information itu apakah bisa jadi potensi untuk dibeli sahamnya? Ya, kebanyakan sih bisa ya. Yang most of the time itu bisa. Ya, karena kenapa pengendali beli ya, berarti kan ada something gitu. Ada something ya. Pertama mungkin juga karena harganya udah murah, sehingga dia perlu beli sahamnya buyback untuk menstabilkan harga saham. Itu bisa ketika saat misalnya lagi market crash, lagi ada Hmm. koreksi yang cukup dalam, biasa pengendali itu buyback lagi sahamnya buat harganya biar sahamnya stabil gitu. Tapi jika di saat kondisi normal atau apa, nah jika pengendali itu agresif membeli, nah itu kan bakal jadi satu sign ya, kenapa sih dia mengurangi porsi publik gitu. Dia mulai akumulasi saham dia sendiri. Nah, itu bisa jadi sign buat kita untuk ikutan gitu. Uh, Hmm. Oke. Nah, saya baru ingat ada satu lagi sebelum September ini ada IPO emas ya Pak. oh ya, Mas, betul. Nah, menurut Pak Johan sendiri apakah menarik nggak Pak? Uh, Cukup menarik sih ya, karena apa? Itu kan IPO yang terbesar ya kalau nggak salah ya tahun ini ya. Bahkan mengalami CDI dia punya target itu Oh harganya. iya. IPO ya, kumpulan dananya gitu. Jadi katanya CBDK sama CDI itu digabung dua itu jadi ini emas dia punya target pengumpulan dananya. Jadi sebenarnya cukup besar gitu. Cuma kalau kita lihat tentu mungkin tidak sefenomenal CDA. Nah itu yang kita perlu garis bawahi gitu. Jadi secara penggalangan dana itu masuk jumbo, masuk besar. Nah, Hmm. dana yang bakal di itu mau ditampung dia buat mau disedot itu cukup besar. Tapi apakah nanti bakal seperti CDA? Nah itu mungkin belum seperti itu gitu. Nah, Oke. tapi Jadi jangan kalau untuk expect bisa arah arah satu dua kali berhari-hari. sih, ya jangan expect seperti itu gitu. Tapi kalau Ya. satu dua kali arah sih masih oke lah, masih bisa. Hmm. Uh, Ini dari Benny bertanya, tapi katanya untuk bayar MDK, hutangnya MDK. belum belum cek prospektus, saya belum cek ya. Nanti kau coba kita cek. Oke. Ini dari teman-teman di sini kayaknya ada beberapa yang tertarik nih IPO emas ya. Kalau Pak Johan sendiri ikut IPO atau pas waktu market baru ikut Pak? Gimana Pak?
Pak John sendiri biasanya kalau IPO ikutan IPO atau nanti pas waktu sudah Oh, di market saya baru ikutan? pilih-pilih, lihat-lihat dulu, nggak semua IPO diikuti. Nah, juga tergantung kondisi market, kondisi cash kayak gimana gitu. Kalau misalnya marketnya lagi enak nih buat trading, ya mungkin saya nggak ikut IPO gitu. Karena untuk ikut IPO kan saya mesti jual saham dulu, kemudian mesti puasa trading dulu selama 2-3 hari biar T plusnya bisa jadi T plus kan. Nah, kemudian baru bisa cash, baru bisa ikut IPO gitu. Jadi misalnya 2 hari sebelum jadwal IPO itu udah mesti jualan gitu. Ya tergantung, kalau misalnya marketnya lagi oke, ya udah mungkin IPO di skip aja gitu. Karena kalau dia kan biasa dapat juga sedikit kan, dapat juga sedikit. Nah, kalau cuma arah satu kali ya enggak lah gitu. Tapi kalau kayak CDA, nah itu cukup menarik, kayak CDA, koin. Nah, itu Hmm, kan hmm. emang yang cukup fenomenal ya. Oke, oke. Berarti tergantung dari siapa ya yang Ya. launching IPO-nya ya. Iya, iya. Oke, nah mohon maaf bagi teman-teman semua yang tadi bertanya soal emiten, bisa bergabung ya di Morning Juice besok pagi, bisa bertanya dengan emiten, dan nanti akan dijawab di sana. Pada malam hari ini kita fokus ke tema pada malam hari ini ya. Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri terlebih dahulu Joshua pada malam hari ini. Thank you teman-teman semua yang sudah bergabung sampai akhir pada malam hari ini. Thank you juga Pak Johan yang sudah memberikan insight dan juga bincang-bincang kepada kita semua. Kita semua juga sudah mendapat ilmu lagi tentang apa yang apa yang bisa kita expect di bulan September ini dan bagaimana kita bisa uh, apa yang harus kita lakukan di bulan September ini ya. Oke, semoga sukses terus dalam perjalanan trading teman-teman semua. Kalau gitu bersama dengan saya Raymond dan Pak Johan, kita mohon pamitan terlebih dahulu. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa dan salam cuan ya. Sampai jumpa.